Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast bersama saya Zakia Roshidah, dan di sini saya kembali ditemani Bapak Darsono lagi dari Kepala Bagian Pengendalian dan Pencegahan Penyakit ya Pak. Mungkin bisa perkenalan dulu. Perkenalan lagi juga nggak apa-apa Pak. Terima kasih atas undangan dari ISK hari ini. Saya Pak Darsono dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Penyakit di Kudus. Oke, jadi dari Dinas Kesehatan di Kepala Bagian Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, seperti itu ya Pak? Iya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai vaksin HPV. Oke, pentingnya apa sih vaksin HPV itu? Kok ada vaksin-vaksin lagi, ini tuh vaksin apa? Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu, mungkin dikira vaksin corona lagi atau bagaimana. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Darsono mulai dari pengertian dari vaksin HPV sendiri itu. Iya, terima kasih ya. Jadi memang kita dapat program dari Kemenkes RI nanti di bulan Agustus kemarin itu untuk Jawa dan Bali itu kita mulai pemberian vaksin HPV itu sekitar dari introduksi vaksin ya, human papillomavirus virus vaksin ya. Ini untuk mencegah penyakit pada wanita, terutama kanker serviks ya, serviks pada wanita. Itu pencegahannya seperti itu, dan diberikan selama 2 kali itu pada anak SD atau MI kelas 5 ya, yang nanti dan kelas 6 gitu. 2 kali selama 2 tahun gitu. Jadi HPV sendiri itu merupakan vaksin untuk pencegahan kanker serviks yang diberikan kepada anak perempuan. Laki-laki tidak ada. Laki-laki nggak ada. Ya karena yang punya kandungan perempuan ya. Iya gitu loh. Oke, jadi untuk mencegah kanker serviks dan diberikan kepada anak dari mulai kelas 5 dan kelas 6 ya, sasarannya di SD ataupun MI. Iya, untuk tahun ini kelas 5 dulu. Kelas 5. Jadi dan untuk 2022 ini kelas 5 dulu, nanti 2003 kelas 6. 2 kali dalam kita pemberiannya. Oh, jadi ada 2 tahap ya. Iya, betul. Yang tahap pertama ada kelas 5 SD yang diberikan yang sudah berjalan ya Pak. Iya, sekarang sudah berjalan sekarang. Di semua SD dan MI. Udah di seluruh SD dan MI di Kabupaten Kudus. Ya, gitu. Dan juga untuk tahap keduanya akan dilaksanakan di 2023. Kelas 6. Kelas 6 untuk yang kelas 6. Gitu. Oke, lalu sasaran vaksin tadi kan sudah disampaikan untuk anak SD perempuan yang kelas 5 sampai kelas 6 nih Pak. Iya. Lalu kegiatan ini tentunya selain untuk mencegah ya, itu untuk apa lagi sih Pak vaksin ini? Jadi kegiatan ini memang kita masuk di kegiatan sekolah dan MI ya, yang namanya BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Itu nanti yang melaksanakan puskesmas ya, sebagai puskesmas masing-masing wilayah gitu. Sebelumnya kita juga sama dengan lintas sektor ya, karena dengan dinas pendidikan, dengan dinas menak juga gitu, karena itu ada MI dan SD seperti itu. Kita sosialis dengan guru-guru KS, guru-guru MI gitulah, seperti itu. Jadi turut bekerja sama dengan pelayanan dari puskesmas juga, dari pendidikan dan juga Kementerian Agama. Betul. Oke. Untuk saat ini pelaksanaan di SD kelas 5 SD apakah sudah terrealisasi semua di Kabupaten Kudus sendiri? Jadi kemarin kita masih BIAN ya, BIAS selesai kita langsung ke BIAS. Jalan. BIAS ini masih berjalan. Ini masih jalan pemberian masih pada anak-anak SD. Sudah cuma FB juga, kan ada untuk difteri, ada TD, ada seperti itu ya. Yang kemarin BIAS itu ya. Itu. Cuma yang perempuan kelas 5 itu untuk AVP itu. Gitu. Masih berjalan, sekarang masih jalan, belum selesai. Kira-kira udah berapa persen nih Pak untuk saat ini? Persentasenya ini hampir menyeluruh ya, sekitar 80% ya. Oke, udah 80% terlaksana untuk
vaksin vaksin. HPV sendiri. Tinggal sedikit Untuk yang minum. yang biasnya juga masih berjalan ya, Jalan, masih ya. berjalan terus-menerus. Karena untuk TD itu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tadi pelaksanaannya berjangka dalam jangka waktu berapa tahun sekali atau hanya satu kali nih, satu seumur hidup, Pak? Kalau yang kelas 5 itu selama dua kali ya, dua kali pemberian, kelas 5 dan kelas 6. Cuma untuk tahun ini kelas 5 dulu semuanya, se-Jawa Tengah, kelas 5 dulu, tahun depan nanti juga kelas 6-nya. Jadi satu tahun satu kali atau? Iya, satu kali. Dengan interval antara 6 sampai 12 bulan gitu pemberiannya. Kan pas nanti. Iya. Nah, gitu loh. 6 sampai 12 bulan interval pemberian dari yang pertama dan Vaksin kedua itu, gitu. Jadi pemberian antara vaksin jaraknya ya, Iya. Pak, satu vaksin pertama dan vaksin kedua yang diberikan vaksin HPV sendiri itu berjarak atau intervalnya selama 6 sampai 12 bulan. Jadi ketika ini kelas 5 yang sudah dilaksanakan vaksin, besok ketika kelas 6-nya ada vaksin lagi. Yang kedua. Oke, yang kedua. Harapannya itu jangan jadi suatu kasus pada wanita itu tentang kanker rahim seperti begitu. Karena tahu kita tuh banyak wanita kena itu. Jadi karena udah pencegahan lebih baik kan udah mengobati kan gitu. Di pencegahan sejak dini Wah, ya. Jadi gitu. karena wanita menstruasinya juga kan Iya. mulai dari kelas 5 kelas 6 itu juga ya, Pak, biasanya mulai dari usia 9 tahun ke atas ya. Dan kasus ini banyak usia produktif masalahnya. Usia antara 35 sampai 45 kan produktif usianya itu. Kasus yang sudah Ada ada banyak. kanker serviks Iya. ini jadi usia-usia produktif. Betul loh. Ya kan gitu. Oke. Lalu siapa aja nih, Pak? Selain misal nih, ini kan yang divaksin anak-anak kelas 5 sampai kelas 6 SD. Kelas 5 dan kelas 6 SD. Apakah yang lain atau perempuan-perempuan yang lain itu boleh melakukan vaksin ini? Siapa saja yang boleh dan tidak boleh melakukan vaksin HPV sendiri? Kita tahu ya itu harganya mahal masalahnya. Harganya mahal ya. Karena di Indonesia kasus ini sangat tinggi untuk kanker rahim pada wanita, termasuk juga kanker payudara, gitu kan juga tinggi. Itu jadi dan juga pada usia-usia produktif pada wanita itu usia subur masalahnya seperti itu. Karena wanita kalau kena itu sudah drop, down. Iya. Lalu apakah semua wanita itu boleh divaksin HPV sendiri atau ada syarat-syarat tertentu? Untuk selama ini untuk vaksin hanya pada anak-anak dulu. Tapi kalau wanita mungkin ada pencegahannya lagi ya. Mungkin ada dari dokter yang menangani kan terus opsin ya. Itu. Jadi untuk anak-anak jadi semuanya ya, semuanya tanpa terkecuali. Iya, semuanya seperti itu. Jadi tidak ada syarat tertentu untuk harus mengikuti vaksin ini. Jadi ketika anak-anak usia di kelas 5 SD itu yang perempuan syaratnya yang perempuan itu ya, Pak, tadi boleh melakukan vaksin HPV sendiri seperti itu, Pak. Iya. Cuma kalau dia ke program kan nggak usah bayar, gitu loh, ya kan? Karena kan di sekolahan semua. Karena baik swasta maupun negeri semuanya dikasih itu. Tidak memandang, masuk MI kan juga, ya kan? Swasta kan. Itu. Lalu yang melayani dari masing-masing puskesmas ada timnya nanti, ada timnya. Jadi dari tim puskesmas sendiri akan melayani langsung turun ke SD, MI ya. Jadi ada tim sendiri untuk menerjunkan langsung ke SD ataupun ke MI dari tim puskesmas seperti itu ya, Pak. Jadi untuk MI yang mungkin belum atau yang SD mungkin belum bisa menunggu ya, Pak, dari tim kita. Pihak puskesmas. Karena kita ada jadwalnya, ada jadwal kita berikan, ada jadwalnya. Gitu. Lalu apakah vaksin tersebut, vaksin HPV tersebut, apakah ada efek sampingnya, Pak? Ya kita tetap semua vaksin ada efek samping ya. Cuma kan minimal mungkin kita sudah katakanlah sudah tim dari ID, dari IB, dari dokter anak kan sudah diteliti semua seperti itu. Cuma kita harus siap-siap pencegahan. Makanya setiap petugas ke lapangan itu tetap kita bawa alat-alat untuk persiapan kerjanya. Jadi efek samping ya itu shock atau gimana sudah siap semua di layanan itu. Iya. Ada yang langsung Iya, karena nanti ini beriannya dosisnya 0,5 secara intramuskuler IM. Jadi pasti ada efek samping, cuman karena sudah disetujui oleh pihak-pihak lain. BPOM juga sudah disetujui, sudah seperti pihak lain yang membolehkan ya untuk vaksin tersebut, jadi tetap dilaksanakan, tapi tidak lupa untuk tetap berjaga-jaga untuk pencegahan juga ya, Pak, seperti itu. Oke. Lalu hambatan-hambatan yang terjadi nih ketika kan
ini dari puskesmas langsung ke SD-nya masing-masing. Apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi? Kemarin waktu saya rakor dengan saya petugas puskesmas dan kesehatan, saya kira tidak ada kendala ya, karena sudah jalan dengan lancar seperti bias itu. Cuma harapan ini kan ada berian tambahan untuk anak 5 perempuan SD itu loh, itu aja. Itu langsung laporin langsung online ke pusat tadi itu. Lewat ke ASIK namanya itu. Jadi itu untuk kendala saat ini belum ada ya, atau tidak ada ya, karena sebelumnya sudah melaksanakan imunisasi bias juga di SD atau MI. Cuma gini, kita tahu selama ini kan kita masih COVID ya, belum selesai, masih pandemi loh ya, belum endemi loh ya. Tolong ini kita jangan bebas-bebas dulu ya. Atau kita prokes loh ya, prokesnya tetap harus itu. Lah ini sudah agak landai, cuma selanjutnya tetap kita menjaga juga. Nah itu dari pusat program ini untuk anak-anak gitu loh, supaya cepat ini untuk pencegahan pada IVA-nya itu. Lalu mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat mengenai vaksin HPV sendiri. Mungkin kalau dari sisi orang tuanya, kok ada vaksin lagi, vaksin apa, atau mungkin diberi pengetahuan kepada wali-wali murid, mungkin Pak bisa disampaikan. Iya, jadi saya terima kasih dengan SK ini ada sebagai informasi pada masyarakat tentang gunaan vaksin daripada anak-anak perempuan yang kelas 5 dan kelas 2 kali ya, dan kelas 6 nanti itu untuk mencegah kanker rahim pada wanita. Seperti itu. Harapan saya dengan adanya sudah dikasih vaksin seperti itu, pencegahan itu tidak ada jadi kanker pada wanita lagi, seperti itu. Oke, jadi para wali murid khususnya jangan khawatir kalau anaknya suntik-suntik gitu ya. Ada yang minta juga, ada minta, Pak saya minta vaksin, ya mungkin buat anak-anak ini ya. Kalau ibu lain lagi kan gitu. Oke, jadi dikhususkan untuk anak kelas 5 dan kelak yang akan naik kelas 6 itu ya Pak. Kelas 6 dan sekarang juga ada kegiatan ya tentang PTM ya, yang tidak menular, pemeriksaan IVA pada usia subur pada wanita. Harapan saya jangan sampai terlambat untuk terjadi kasus pada cefalea rahim pada wanita itu. Jadi ada mencegah pemeriksaan IVA pada wanita, pada guru-guru, pada pabrik-pabrik gitu yang screening pada IVA-nya itu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu. Tentunya itu pasti ya Pak, karena melakukan pencegahan dan juga di Dinas Kesehatan sudah melakukan pencegahan sejak dini bahkan yang telah dilakukan dan telah melakukan sebelumnya juga ada imunisasi bias yang masih terlaksana sampai saat ini dan juga ada ditambah lagi ada imunisasi atau vaksin ya Pak, vaksin HPV yang dilakukan di kelas 5 dan juga kelas 6 nanti. Kelas 6 SD yang akan berjalan tahun depan seperti itu ya Pak. 2023. Mungkin itu aja yang disampaikan. Atau ada tambahan silahkan. Ya, harapan saya nanti semua perempuan yang di Indonesia ya. Ini seluruh Indonesia nanti ini. Seluruh Indonesia nih ini. Itu tidak ada lagi kasus kanker rahim pada wanita. Oke, jadi itu harapannya untuk mencegah ya kanker rahim yang terjadi pada wanita sejak dini gitu. Oke, terima kasih Bapak Darsono atas waktunya udah berkunjung kembali di ISK lagi di ISK Podcast. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.